Woi, ada kawan baru, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai, Solu bro. alan nabi. Selamat Orang wayah ngaji gini bro. rekan-rekan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Enak-enak, memberikan bro. kita sehat dan panjang Barang umur. ngaji sana, Amin. bro. Kali ini, Lagi saya santai, akan bro, melakukan santai. kegiatan wisata edukasi sekaligus monitoring panel surya yang berada di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ikuti terus informasi dan tontonannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel saya Kang Beju Tea. Selamat menonton. PT PLN Persiro optimis pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata mampu menjadi etalas percepatan transisi energi dalam mendukung pencapaian menuju net zero emissions NZE pada tahun 2060. Sebagai PLTS terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia, PLTS ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 214.000 ton per tahun. PLTS Cirata nih, guys. Jadi pembangkit IBT skala besar, PLTS Terapung Cirata mampu kurangi 214.000 ton emisi karbon per tahun, bahkan menjadi PLTS yang terbesar se-Asia Tenggara. PLTS Terapung Cirata merupakan proyek strategis nasional PSN hasil kolaborasi dua negara yakni Indonesia dan Uni Emirat Arab UAE yang melibatkan subholding PLN Nusantara Power dengan Masdar. Dibangun di atas permukaan air Waduk Cirata, PLTS seluas 200 hektar ini mampu memproduksi energi hijau berkapasitas 192 MW PMWP untuk menyuplai listrik bagi 50.000 rumah. Melihat luasan Waduk Cirata hingga lebih dari 6.200 hektar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif optimis kapasitas produksi PLTS Terapung Cirata masih bisa dioptimalkan hingga 1,2 gigawatt PMWP. Kapasitas PLTS Terapung Cirata masih bisa dikembangkan lebih besar lagi dengan total potensi maksimum mencapai sekitar 1,2 GWP apabila memanfaatkan 20% dari luas total Waduk Cirata. Tutur Arifin pada peresmian PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Kamis 9 November. Tak hanya itu, menurut dia pengembangan pembangkit solar PV skala besar ini bisa menjadi daya tarik industri untuk membuat bahan baku solar PV. Kedepan harapannya bahan baku bisa dikembangkan di Indonesia supaya TKDN-nya bisa full, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, pembangunan PLTS Terapung Cirata menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung pemerintah melakukan transisi energi. PLN mengembangkan Green Enabling Transmission Line dan Smart Grid yang merupakan bagian dari skema RED Accelerating Renewable Energy Development di PLTS ini, sehingga mampu menyuplai listrik dari sumber IBT yang terpisah dan terisolir menuju pusat demand listrik di perkotaan. Listrik dari PLTS Apun Cirata ini adalah 20 kV KV yang kemudian kami sambungkan di Gardu Indot, yang kemudian diubah menjadi 150 kV dan langsung masuk ke transmisi Jawa Bali. Artinya, ini akan dikonsumsi baik itu oleh rumah tangga maupun oleh industri. Jelasnya, Darmawan menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk terus mengakselerasi transisi energi di tanah air dengan meningkatkan boran IBT hingga 75% atau setara dengan 61 GW sampai tahun 2040. Melalui IAID, pihaknya menargetkan penambahan bauran IBT secara signifikan masuk ke dalam sistem PLN, yakni dari hidropower sebesar 25,3 GW, panas bumi sebesar 67 GW, serta surya dan angin sebesar 28 gigawatt. Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi yang pesat, mempercepat pertumbuhan, membangun kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pada saat yang sama menjaga lingkungan. Melanjutkan Beju selaku monitoring kontrol di PLTS tersebut. Direktur Utama PLN Nusantara Power and Payroll Firmansyah merinci PLTS Terapung Cirata 193 MW ini dapat untuk melistriki sebanyak 50.000 rumah
dengan asumsi per rumah 15 kWh hari. Selain itu, akan berkontribusi mengurangi emisi karbon sebesar 586,3 ton per hari. Jadi dalam setahun akan mengurangi emisi karbon sebesar 214.000 ton per tahun. Ini merupakan komitmen kami untuk menyalurkan listrik yang hijau kepada masyarakat secara berkelanjutan, ucap Ruli. Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RE Sugeng Suparwoto mengapresiasi PLTS Terapung Cirata yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo. Dia juga mengucapkan selamat kepada PLN dan juga Masdar yang telah berhasil membangun PLTS terbesar di Asia Tenggara itu. Selamat bagi PLN dan juga hari ini kerjasama dengan Masdar. Dengan komposisi kepemilikan 51% adalah PLN, 49% adalah Masdar. Ini sekaligus untuk menjadi semacam best practice bagaimana pengelolaan PLTS dalam skala cukup besar, kata Sugeng. Peresmian ini, kata Sugeng, merupakan tanda keseriusan negara dalam mengakselerasi renewable energy di tanah air. Ini menandai bahwa memang kita semuanya komitmen serius betul untuk mengembangkan green renewable energy. Kenali apa itu PLTS, pemahaman, manfaat, dan cara kerjanya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sumber energi ramah lingkungan yang memanfaatkan energi sinar matahari yang diubah menjadi listrik. Ini dia, Jumat 10 November tahun 2023. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat, pada Kamis 9 November tahun 2023. PLTS Cirata merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas mencapai 145 MW. Pengoperasian proyek PLTS Cirata disebut menjadi tonggak percepatan pengembangan PLTS berskala besar di Indonesia yang mati suri sejak tahun 2020. Lalu apa itu PLTS? Berikut ini penjelasan mengenai PLTS, manfaat, dan cara kerja. Pengertian PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTY adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik yang dapat dipakai guna memenuhi kebutuhan listrik dalam berbagai skala, baik kecil maupun besar. PLTS merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena sumber energi utamanya berupa sinar matahari. Sistem PLTS beroperasi berdasarkan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik adalah fenomena fisikal yang terjadi pada sel surya solar cell ketika terpapar cahaya matahari, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Sistem PLTS dianggap cocok untuk Indonesia yang terletak di wilayah tropis karena sinar matahari sangat mudah diperoleh hampir sepanjang tahun. Penggunaan PLTS sebagai salah satu sumber energi sejalan dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPT LPT PLN Persiro tahun 2021 sampai tahun 2030. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik hingga 35 gigawatt GW serta mempromosikan pengembangan energi baru dan terbarukan IBT. PLTS terdiri atas sejumlah komponen. Berikut ini bagian inti sistem pembangkit listrik tenaga surya. 1. Sel surya atau panel surya. Elemen utama dalam PLTS adalah sel surya pada panel surya. Panel surya terdiri atas banyak sel surya yang dihubungkan dengan rangkaian. Tugas utama panel surya adalah menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. 2. Inverter. Energi listrik yang dihasilkan panel surya yang berbentuk arus searah DC. Inverter berperan mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik AC yang umumnya digunakan dalam rumah tangga dan industri. 3. Sistem penyimpanan opsional. Beberapa instalasi PLTS dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi seperti baterai untuk menampung kelebihan energi yang dihasilkan pada siang hari. Energi yang tersimpan ini dapat digunakan pada malam hari atau saat sinar matahari tidak tersedia.
4. Sistem pengukuran. Sistem pengukuran digunakan untuk memadukan produksi energi dan kinerja PLTS. Manfaat PLTS. 1. Energi bersih dan ramah lingkungan. Tenaga surya adalah sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. 2. Sumber energi terbarukan. Sisa pembersihan tina cai nya makana kudu loba cai. Matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Oleh karena itu, panel surya dapat digunakan bertahun-tahun tanpa khawatir kehabisan bahan bakar. 3. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan menggunakan energi surya, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. 4. Menghemat biaya. Setelah instalasi awan, pembangkit listrik tenaga surya dapat menghasilkan energi listrik tanpa biaya bahan bakar yang signifikan, sehingga dapat menghemat biaya energi jangka panjang. 5. Sistem terdesentralisasi. Panel surya dapat dipasang di berbagai lokasi, termasuk di daerah terpencil atau di luar jaringan listrik, sehingga dapat meningkatkan akses ke listrik di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Cara kerja PLTS. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya didasarkan pada efek fotovoltaik dari sel surya. Mengutip dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sel surya pada dasarnya terdiri atas komponen fotovoltaik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Biasanya sel surya memiliki lapisan silikon sebagai semikonduktor, lapisan logam, lapisan anti-reflektif, dan plat konduktor logam. Prinsip kerja sel surya dimulai dengan foton, partikel sangat kecil dari sinar matahari yang mengenai atom dalam semikonduktor sel surya dan menyebabkan transmisi elektron dari atom tersebut. Elektron yang terlepas ini memiliki muatan negatif dan dapat bergerak secara bebas di daerah konduktif materi semikonduktor. Sementara itu, atom yang kehilangan elektronnya menciptakan lubang yang memiliki muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron yang bergerak bebas disebut sebagai semikonduktor tipe in. Sedangkan daerah dengan lubang yang menerima elektron disebut semikonduktor tipe P ketika terjadi pertemuan antara daerah positif dan negatif. Terjadi gaya dorong yang mendorong elektron dan lubang bergerak ke arah berlawanan, yang kemudian menghasilkan arus listrik.
Dengan kata lain, ketika sel surya menyerap cahaya matahari, pergerakan antara elektron di daerah positif dan negatif menciptakan arus listrik yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk perangkat listrik. Lokasi PLTS di Indonesia. Pastikan miring mah kabah dia kitu tah. Kitu kieu tah. Nah, jadi kitu kan nyarok mode di. Yang pasti harap di juru. Bisa eta nanti hujan kan kemarin ada turun hujan. Jadi nyompok kadinya debu-debu nu leutikna teh. Polusi ke bawah hujan. Proyek PLTS terbesar di Indonesia saat ini berada di Cirata, Jawa Barat, yakni PLTS Terapung Cirata. PLTS ini disebut sebagai PLTS terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara. PLTS Cirata dibangun di atas Waduk Cirata yang terbentang di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. PLTS Cirata merupakan proyek strategi nasional PSN sebagai pemasok energi bersih untuk sistem kelistrikan wilayah Jawa Bali. Demikian informasi dan tontonan yang saya berikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan buat rekan-rekan semuanya. Sampai berjumpa kembali di channel saya Kambejutia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang sigotaka, cahaya.